Dan hati nurani itu yang akan mempertimbangkan lakukan atau enggak. Nah, di hati menurut hati nurani misalnya begini. Orang nggak pernah dengar Yesus, tapi orang di pedalaman itu pun mereka bisa saling berantem, bisa saling berteman. Nah, hati nurani mereka misalnya berkata bahwa menebang pohon ini nggak boleh, nanti itu salah. Silakan Arek Batunio Yoker. Halo Arek. Ya, oke, terima kasih bro. Saya tanya, di surga itu masih ada free will nggak? Ya, di surga langit bumi baru nanti. Iya, pas. Mana No, ada. setelah hari penghakiman. Ada. Ada. Oh, kalau begitu, kalau free will-nya ada bro, apakah kemungkinan manusia itu jatuh ke dalam dosa lagi seperti malaikat itu bro? Enggak, karena kan dosa tidak ada lagi. Dosa dan kuasanya kan tidak ada lagi, sudah dibinasakan oleh Kristus. Jadi keinginan free will-nya itu yang untuk berbuat dosa itu udah nggak ada lagi ya bro ya? Karena kita sudah tinggal di dalam Kristus, karena kita sudah memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan selama-lamanya itu, maka dosa itu tidak ada lagi. Hati kita kan sudah tubuh dan roh kita kan sudah diperbarui menjadi baru. Kalau dulu free will yang kita tuh ada untuk berkeinginan berdosa, nanti di surga itu nggak ada yang. Oke. Lalu berikutnya, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu menurut bro, itu tujuan utama manusia itu diciptakan tuh untuk apa bro? Ya, untuk beranak cucu, memenuhi seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 28. Soalnya saya pernah mendengar kayak orang sharing begitu, dia tujuan utama manusia itu adalah untuk menyembah Tuhan. Enggak ada itu. Enggak ada Tuhan bilang begini, wahai Adam, sembahlah aku ini. Enggak. Oke. Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Ya, itu kata Tuhan. Jadi nggak ada Adam inilah agama yang kuridhoi Adam. Bacot itu, nggak ada yang gitu. Oke. Tuhan tidak menjanjikan agama, Tuhan menjanjikan obat, yaitu Mesias. Oh, ya. Oke. Satu lagi yang terakhir. Ini kalau zamannya Yesus dulu kan, sebelum atau mungkin sesudah ya, mungkin kan ada orang yang dilahirkan dalam seumur hidupnya itu mereka nggak pernah mendengar berita keselamatan, dan mereka tidak tahu keselamatan itu di dalam Yesus. Ya. Lalu seperti Rasul Paulus bilang, mereka itu akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Ya, ini yang dimaksud dengan hati nurani mereka itu yang bagaimana? Ya, hati nurani mereka, Pak. Hati nurani itu kan sesuatu yang ada di dalam mereka yang membuat mereka mendorong melakukan sesuatu. Dan hati nurani itu yang akan mempertimbangkan lakukan atau enggak. Nah, di hati menurut hati nurani misalnya begini. Orang nggak pernah dengar Yesus, tapi orang di pedalaman itu pun mereka bisa saling berantem, bisa saling berteman. Nah, hati nurani mereka misalnya berkata bahwa menebang pohon ini nggak boleh, nanti itu salah. Nah, kalau mereka melanggar hati nurani mereka, mereka berdosa oleh karena hati nurani mereka itu. Jadi ketika mereka menganggap dalam hati nurani mereka bahwa menebang pohon itu salah, tapi mereka sengaja tebang pohon, maka mereka melanggar hati nurani mereka sendiri, dan dia menjadi berdosa oleh tuntutan hati nuraninya sendiri. Gitu. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan dosa seperti itu, berarti mereka pasti akan masuk neraka. Betul. Ya, kalau mereka melanggar ketentuan hati nuraninya, Roma 2 ayat 16 kan tuh Rasul Paulus berkata
hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Gitu. Nah, nanti Tuhan masalah mereka masuk neraka atau tidak masuk neraka itu tergantung belas kasihnya Allah dalam penghakiman itu. Oh. Tapi masalah status mereka berdosa atau tidak berdosa itu tergantung tuntutan hati nuraninya. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya kalau seperti jalannya seperti itu, berarti mereka semua pasti masuk neraka, karena kan nurani manusia itu sudah cacat ketika Adam berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Bukan. Enggak. Nurani itu tidak cacat. Nurani itu bahkan kemampuan yang murni untuk mempertimbangkan ini baik atau enggak baik. Kalau nurani itu sudah cacat, dia nggak akan bisa mempertimbangkan ini baik atau tidak baik. Free will manusia itu yang rusak, nuraninya nggak rusak. Ya, meskipun nuraninya dipengaruhi oleh dosa. Jadi free will-nya yang sudah rusak, tapi nuraninya enggak. Tuh, makanya kadang kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa, dia kadang menyadari, waduh kenapa ya begitu, kenapa bla bla bla. Bahkan orang yang di luar Yesus pun ada yang begitu. Ya katakanlah orang-orang agama C ya, ketika dia sakiti orang, dia bisa dengan sadar, aku bersalah, ya ampun. Nah itu nuraninya tuh yang menuntun dia bahwa itu salah, nggak boleh. Nah gitu. Karena kalau hati nuraninya cacat, bunuh terus, nggak ada pertimbangan. Hati nuraninya lah yang menimbang itu untuk saling membela, saling mendakwa. Oke, satu lagi terakhir ini, kan ada firman Tuhan bilang yang menghujat anak masih bisa diampuni, tetapi ketika menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, baik di dunia ini atau dunia yang akan datang. Itu maksudnya kalau berarti dalam kehidupan yang akan datang itu masih ada pengampunan? Enggak, bukan begitu. Kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang itu bukan bermakna, jadi logikanya itu karena Tuhan Yesus mengatakan di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak, itu sebenarnya penekanan bahwa betapa parahnya dosa menghujat Roh Kudus itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dia yang sekarang tidak akan diampuni dan yang dia akan datang pun tidak akan terampuni. Artinya dia tidak akan berhak menerima langit bumi baru atau dunia yang akan datang. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti ada pengampunan setelah kita mati. No, nggak ada itu. Jadi keselamatan itu cuma sekali. Ya, keselamatan itu ketika kita masih di bumi ini. Ketika kita masih di bumi. Oke. Terima kasih bro penjelasannya, Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati ya selalu. Oke, teman-teman di sini ada berapa? 65 orang lagi yang mau naik bertanya ya.